Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat, sejahtera selalu untuk kita semua. Hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pendidikan Pancasila untuk unit kedua tentang hubungan antar regulasi. Kalau minggu lalu kita sudah menyelesaikan unit 1 tentang sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh pendiri negeri ini, maka hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk unit itu. Lalu apa tujuan pembelajaran kita? Ada 2 tujuan pembelajaran yang diharapkan di akhir pembelajaran ini. Pertama, diharapkan kalian dapat menjelaskan dan menganalisis tentang hierarki atau tingkatan regulasi perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempati posisi paling atas hingga peraturan daerah atau kota di posisi yang paling bawah. Kedua, diharapkan kalian dapat menganalisis beberapa kasus yang menunjukkan ketidakserasian, tumpang tindih, dan kontradiksi antar aturan perundang-undangan serta contoh kasus aturan yang benar, serasi, dan tidak. Nah, bagaimana hierarki dan hubungan antar regulasi? Dalam hierarki hukum, konstitusi atau undang-undang dasar merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Jadi harus selalu sesuai. Hal ini sesungguhnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu, apa itu regulasi? Regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi oleh semua warga atau anggotanya. Nah, regulasi undang-undang tidak hanya menunjukkan adanya hierarki atau tingkatan, tetapi juga ada relasi atau hubungan yang tidak boleh saling bertentangan atau tumpang tindih antar peraturan. Lalu apa itu peraturan perundang-undangan? Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 dijelaskan tentang pengertian peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ini adalah hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Posisi paling atas adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Urutan kedua ada TAP MR, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hierarki ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang kemudian kita kenal dengan istilah Perpu. Keempat, ada peraturan pemerintah, 5 peraturan presiden, 6 peraturan daerah provinsi, dan 7 peraturan daerah kota atau kabupaten. Lebih lanjut di pasal 9 Undang-Undang yang sama nomor 12 tahun 2011 ditegaskan, 1. Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai peraturan teratas tertinggi di Indonesia, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana jika suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang? Maka pengujiannya bukan dilakukan di Mahkamah Konstitusi, tapi dilakukan di Mahkamah Agung. Nah, dari uraian tadi, maka jelas bahwa aturan perundang-undangan memiliki hierarki, memiliki tingkatan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 hingga peraturan daerah, kota atau kabupaten. Peraturan-peraturan inilah dalam istilah formal kita sebut dengan regulasi. Regulasi sesungguhnya berasal dari berbagai sumber, tetapi bentuk yang paling umum adalah regulasi pemerintah. Regulasi atau peraturan pemerintah sesungguhnya merupakan perpanjangan dari undang-undang. Yuk kita lihat contoh kasus hierarki dan hubungan antar regulasi. Regulasi undang-undang tidak hanya menunjukkan adanya hierarki, tetapi juga ada relasi atau hubungan yang tidak boleh saling bertentangan atau tidak boleh terjadi tumpang tindih antar peraturan.
Kalau ini terjadi bagaimana? Yang terjadi adalah kekacauan aturan yang bisa menyebabkan kebingungan bagi warga negaranya. Jadi, antar peraturan atau undang-undang itu selain menunjukkan hierarki sebagaimana tertuang pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga harus harmonis memiliki korelasi yang positif. Sebagai contoh untuk melihat bagaimana pola hierarki dan relasi antar peraturan yang serasi sangat mudah kita temukan pada kasus otonomi daerah. Mungkin kalian tidak sadar mengapa saat ini banyak bermunculan tempat-tempat wisata baru di berbagai daerah, tidak terkecuali di kota kita Balikpapan. Dan mengapa juga setiap daerah memiliki ciri atau kekhasan masing-masing. Contohnya kota Balikpapan ya, punya ciri khas wisatanya identik dengan keindahan pantai karena memang hampir wilayah kota Balikpapan ini dikelilingi oleh pantai. Inilah ciri khas kota kita. Ini semua terjadi setelah pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pemerintah daerah. Pemerintah daerah sejak saat itu hingga kini diberi kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan potensi daerah masing-masing. Tetapi syaratnya juga harus memperhatikan agar tidak melampaui kewenangan bidang lainnya. Berikut ini kewenangan pemerintah daerah yang perlu kita ketahui sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Di pasal 7 ayat 1 dijelaskan, kewenangan daerah itu mencakupi kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa kewenangan-kewenangan itu bukan milik pemerintah daerah, melainkan milik pemerintah pusat. Ayat kedua, kewenangan bidang lain yang sebagaimana tadi sudah dijelaskan di ayat 1 meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, serta sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber daya alam, serta teknologi tinggi yang strategis, konversi, dan standarisasi nasional. Demikian penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Silakan dicermati kembali dan boleh ditanyakan kalau ada sesuatu yang belum jelas, karena nanti setelah ini akan ada tugas yang Ibu berikan untuk kalian. Terima kasih.